Dalam menghilangkan najis ataupun menghilangkan hadas, pertama kali yang kita bahas adalah alat untuk menghilangkan najis dan alat untuk menghilangkan hadas. Ada 3 alat yang digunakan untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas, walaupun nanti yang 2 ini tidak menghilangkan hadas. Yaitu yang pertama begini Pak, alat pertama yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas adalah yang pertama sholat, sampai dimana ketika kita nanti batasannya mempunyai kesadaran. Baru kalau sudah hilang akal, nah itu hadirin, kita sudah tidak lagi wajib untuk sholat. Tapi apakah perintah agama itu cuma sholat? Oh enggak Pak, perintah wajib dari Allah nanti juga ada zakat, ada puasa, ada haji, dan ada lain sebagainya. Nah ini tentunya nanti pelan-pelan kita akan sampai ke sana. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada beberapa pembahasan yang lalu, bahwasanya ketika pokok utama pembahasan adalah sholat, pertama yang kita pelajari adalah memenuhi syarat-syarat sholat. Nah syarat itu beda dengan rukun. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang dia wajib ada sebelum perkara itu dikerjakan, sampai kemudian perkara itu selesai, syarat itu masih tetap ada. Itu kalau syarat. Contoh misalkan menghadap kiblat. Sebelum sholat kita sudah harus menghadap kiblat, sampai sholat selesai harus tetap menghadap kiblat. Itu namanya syarat. Tapi kalau rukun yang ada ketika perkara yang ada ketika kita mengerjakan ibadah itu. Contoh misalkan at-tahiyat akhir, ini rukun. Adanya ketika kita sholat, nah ini rukun. Nah itulah bedanya syarat dengan rukun. Nah kemarin syarat yang sudah kita bahas, yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua adalah tentang waktu-waktu sholat atau mengetahui waktu sholat. Yang ketiga menutup aurat. Ini sudah kita bahas semua pada pertemuan yang lalu. Nah tinggal yang belum 2 ini. Nah inilah pembahasannya yang nanti agak panjang. Kenapa yang 3 ini saya sampaikan duluan? Karena ini 1 kali 2 kali pertemuan selesai 3 perkara ini. Sementara kalau yang 2 ini nanti akan memakan waktu agak lebih lama. Beberapa pertemuan baru kita akan nanti jumpa nanti Pak. Nah hadirin, yang perkara kedua ini adalah satu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua hadirin, suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Ini yang agak lama. Nah dalam kitab yang agak panjang, agak tebal, pembahasan-pembahasan fikih, ditambah lagi untuk terperincinya adalah syarat wajib sholat adalah mengetahui, mohon maaf, syarat sah sholat mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Ini ada penambahan syarat di situ, sehingga nanti yang sunnah tidak dianggap sebagai rukun atau yang rukun tidak dianggap sebagai sunnah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam menghilangkan najis ataupun menghilangkan hadas, pertama kali yang kita bahas adalah alat untuk menghilangkan najis dan alat untuk menghilangkan hadas.
Ada 3 alat yang digunakan untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Walaupun nanti yang 2 ini tidak menghilangkan hadas. Yaitu yang pertama begini Pak. Alat pertama yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas adalah yang pertama air suci dan mensucikan. Karena nanti ada air suci mensucikan tapi makruh digunakan, maka ini yang bisa digunakan air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Alat yang pertama air. Yang kedua adalah batu. Loh, batu kok bisa digunakan bersuci? Bisa Pak, karena nanti digunakan untuk ketika kita nggak punya air atau airnya kurang, maka nanti ketika kita buang air kecil ataupun air besar bisa memakai batu. Nah ini nanti harus dipelajari Pak. Yang ketiga debu. Debu digunakan untuk bersuci, iya, untuk tayamum. Tapi tayamum itu tidak menghilangkan hadas, tapi mengesahkan sholat. Nah ini aneh Pak. Nah ini jenengan nggak usah mempertanyakan bagaimana konsep ini kok bisa, ya kan itu kan. Katanya syarat sholat itu kan suci dari hadas, iya. Tapi kalau begitu tayamum menghilangkan hadas? Enggak. Lah aneh toh Pak. Tayamum itu mengesahkan sholat tapi tidak menghilangkan hadas. Loh kok bisa? Ya memang bisa, hukumnya seperti itu kok. Gimana lagi ya, dibahas umat kita ya kan itu kan. Sama dengan nanti ketika saya tanya, rukun sholat yang pertama apa Pak? Niat. Cuman niat itu dikerjakan ketika berdiri, dan berdiri dikerjakan niat masuk pada waktu takbiratul ihram. Jadi yang nomor 1 mana? Berdiri dulu, niat dulu, atau takbiratul ihram dulu Pak? Mumet toh sampean, gitu kan? Oh yang wajib ya berdiri dulu Pak. Anda cuman berdiri kalau tidak takbiratul ihram dan tidak niat, belum sholat berdirinya Pak, masih cuman berdiri doang. Berdirinya Anda masuk dalam rukun sholat itu ketika Anda sudah melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram toh kalau nggak pakai niat nggak sholat juga Pak. Jadi mana yang harus didahulukan nomor 1-nya? Niat ke, berdiri ke, atau takbiratul ihram? Wis nggak usah dibahas daripada mumet, wis pokoknya ngadeg takbir niat selesai. Ya kan? Itulah enaknya jadi orang kayak kita ini begitu Pak. Yang susah itu kan mustahid itu Pak, ya kan itu kan. Ulama-ulama yang pengen ilmunya itu mah susah. Kalau kita ini tinggal ngikut selesai kan itu Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian untuk batu mohon dipelajari betul Pak, dan nanti dipraktekkan. Jangan sampai nanti hadirin kita buang hajat tapi tidak beristinja. Karena ancamannya luar biasa. Azab kubur itu kebanyakan terjadi disebabkan 2 perkara yang diremehkan manusia. 1, karena tidak mampu menjaga lisannya. 2, karena tidak mampu menjaga percikan air kencingnya. Dalam redaksi yang lain, karena tidak beristinja setiap buang air. Makanya hadirin, jangan sampai nanti sesudah kita pelajari ini alasan nggak dapat air, kemudian buang air kecil cuma dikipit-kipitkan dok Pak. Ya jangan, harus ada istinjanya untuk menghindari azab kubur. Nah hadirin, kita mulai dulu dari yang paling mudah dulu Pak. Airnya nanti dulu ini. Kita sekarang akan mempelajari beristinja memakai batu dulu, memakai batu. Baru nanti tayamum, yang paling pendek-pendek dulu Pak. Baru setelah itu nanti yang memakai klausul air, alat air. Oh ini panjang. Sekarang yang mudah dulu memakai batu. Jadi begini Pak, syarat agar kita ini nanti ketika buang air kecil atau buang air besar, kemudian kita istinja memakai batu, dihukum misah Pak. Bahkan kalau kita kemudian sholat nggak perlu ngulang sholatnya Pak. Itu kan masih ada kategori najis, betul, tapi dimakfu.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah, asal memenuhi syarat-syaratnya maka sah istinja itu. Tapi kalau nggak memenuhi syarat-syaratnya tidak sah, Pak. Nah, syaratnya apa? Yang pertama dari alatnya dulu, batu. Tidak boleh tanah, tapi harus batu, Pak. Kemudian tidak boleh juga apa ya? Nah, yang jadi permasalahan sekarang kalau tisu bagaimana, Pak? Nah, itu, Pak. Sebagian ada yang menyatakan tidak sah memakai tisu. Tapi kalau saya kecenderungan boleh, apakah sah dan tidak alam? Karena fungsinya hampir sama, yaitu menyerap air, menyerap kotoran. Cuman apakah kemudian memenuhi? Ya enggak. Kalau secara syariahnya ya batu, Pak. Enggak bisa dikatakan lain, harus batu. Tidak boleh gamping, kapur maupun tanah, enggak bisa, harus batu. Yang pertama syaratnya batunya kering. Kalau batunya basah enggak bisa, Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, najisnya itu masih berada di lokasi pembuangan itu. Mohon maaf, kalau lubang belakang yang masih di lubang duburnya itu, Pak, gitu loh, belum sampai kemudian ke paha, belum sampai ke pantatnya dan sebagainya, tidak. Najisnya memang masih di seputar itu. Kalau yang laki-laki najisnya masih di khasafah. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, agak jorok ini. Jadi yang namanya kemaluan laki-laki itu, Pak, itu batangnya lurus namanya zakar, ujungnya namanya khasyafah. Yang membatalkan wudhu itu jika memegang zakar atau khasyafah. Tapi kalau memegang tempat bolanya itu, Pak, skrotum kalau bahasa latinnya, itu tidak batal. Memegang bulunya juga nggak batal. Tapi itu makruh, itu loh, Pak. Wudhunya diulang bagaimana? Bagus. Tapi kalau nggak diulang nggak batal, gitu loh. Apalagi memegangnya pun hanya memakai tangan bagian dalam. Kalau bagian luar nggak batal. Apa yang batasan dalam, batasan luar begini? Tangan Bapak diginikan, dikatupkan. Yang tidak nampak ini bagian dalam, yang nampak bagian luar. Jadi kalau Bapak nanti misalkan kok pas habis wudhu kemaluannya gatal, kemudian Bapak usap-usap pakai ini, nggak apa-apa, gitu loh. Nah, untuk perempuan begini ibu-ibu, pokoknya najisnya masih sekitar kemaluan itu, belum sampai ke paha. Kalau air kencingnya sudah sampai ke paha, sudah nggak bisa lagi bersuci memakai batu, harus wajib memakai air. Nah, syaratnya air batunya kering. Yang kedua, najisnya masih di sekitar tempat pembuangan itu. Kemudian caranya, hadirin, itu tidak boleh berulang. Jadi sekali usap. Contoh misalkan begini, Pak, ini tempat keluarnya air kencingnya, misalkan begitu. Nah, ini batunya misalkan. Maka caranya adalah begini, selesai. Kalau ini sudah basah, tidak boleh lagi ditempelkan lagi. Kalau ditempelkan lagi, ini hukumnya najis yang di sini nempel ke sana, maka menjadi najis yang baru datang ke sini. Maka ini nanti malah menjadi najis semua. Jadi ambil sisi lain, buang, sampai syaratnya nanti ada najis yang di ujung itu, Pak, kering betul-betul kering. Kalau nggak kering masih basah masih najis, tapi wajib kering. Dan itu ganti lagi, nanti kalau belum kering tengok, ganti lagi, sampai kering. Kalau sudah kering, nah kalau paling sempurna bersuci itu habis memakai batu kemudian memakai air. Kalau memang hanya untuk air kencing itu, Pak, bersuci pakai air itu paling banter itu 1 gelas itu udah cukup, Pak. Gimana nggak cukup? Diginikan sudah kering, siram sedikit, sudah selesai. Tapi disiram, jangan kemudian dilap. Nah, yang terjadi kadang dilap pula, Pak. Habis kencing, ambil air satu gayung, masukkan airnya, dilap begini, kemudian masukkan lagi ke gayungnya, ginikan lagi, habis itu beginikan.
Ayo lengkap kemana-mana Pak najisnya. Nah ini yang terjadi. Maka hati-hati sekali terhadap masalah air kencing ini. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang memakai batu. Jadi satu syarat. Kalau lubang belakang bagaimana? Sama Pak. Misalkan ini lubang belakang, masukkan batunya, set buang sampai nanti dikira-kira perkiraan kita kering. Dan nggak usah ditengok Pak, saya tengok mulai cium, sudah mentah Bapak, ya kan itu kan. Hadirin, istinja itu Pak, buang hajat itu Pak, ternyata bagus juga Pak, filosofinya Pak. Jadi buang air besar itu hadirin, itu sangat bagus bagi kita untuk menjadi sebuah filosofi sedekah, gitu loh Pak. Buang air besar itu Pak, kita tidak pernah sayang tadi malam makan apa, semalam makan apa, enak atau mahal atau enggak. Pokoknya waktunya buang air harus buang air. Enggak ada orang yang mau buang air sayang semalam makanan enak kok dibuang. Ya kan itu enggak ada tuh. Waktunya buang ya buang, kan itu Pak. Nah harta itu ada begitu Pak. Harta yang kita miliki itu ada sebagian milik orang lain yang Allah lewatkan ke kita. Boleh jadi kas masjid, boleh jadi kas RT, boleh jadi rezeki anak kita, istri kita, ya kan itu Pak. Maka ketika pasnya harusnya kita keluarkan untuk itu, ya udah keluarkan aja. Yang kedua Pak, orang berak itu Pak nggak pernah ngingat-ingat, gitu loh. Pernah Bapak berak tadi pagi diingat, ya kan? Beraknya tadi pagi keras atau lunak Pak? Wah nggak ingat Pak Ustaz, ya kan ini kan. Pokoknya begitu buang ya sudah selesai. Sedekah itu begitu. Habis nolong orang, bantu orang sekian dah selesai, nggak usah diingat-ingat. Orang itu mau terima kasih atau nggak urusan dia. Orang itu mau balas kalau kita urusan dia. Yang penting kewajiban saya, urusan saya cuma bersedekah, berinfak, sudah selesai. Orang berak kan begitu Pak. Sore hari paginya berak, sore hari aduh tadi beraknya keras atau lunak ya gitu kan nggak diingat-ingat, selesai. Kemudian habis sedekah itu nggak usah ditengok-tengok, sedekah udah luas ikhlas gitu loh. Orang buang air itu Pak nggak pernah ditengok-tengok, ya kan. Tengok lagi, aduh kok dibuang ya, tengok lagi, sayang lagi, buang lagi, nggak ada Pak, buang ya udah selesai kan itu Pak ya. Nah orang sedekah sebenarnya begitu juga. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah, bersedekah memakai batu. Yang ketiga sampai kering. Yang keempat jangan berulang dalam satu sisi. Karena kalau yang sudah kena najis kok nempel lagi, maka menjadi najis baru yang kemudian mendatangi perkara tadi. Maka malah menjadi najis kemana-mana. Jadi sekali pakai, buang, selesai. Kalau begitu butuh banyak batu dong, ya nggak apa-apa. Oh memang itu diciptakan untuk itu, gitu. Nah ini bersuci memakai batu. Semoga bisa dipahami, dan kalau nanti terpaksa kita ini kok buang air, kok tidak ada air, jangan sampai tidak beristinja, harus tetap beristinja. Yang pertama. Yang kedua masalah tayamum. Nah ini Pak, kadang kita ngeremehin tayamum sehingga kita kadang nggak mempelajari tayamum. Padahal gini loh, bayangan kita itu yang namanya tayamum itu adalah apabila sedang musim kekeringan, kan itu Pak. Pas kekeringan baru kemudian kita sibuk membicarakan masalah tayamum. Padahal hadirin, orang itu diperbolehkan tayamum bermacam-macam alasan. Yang pertama, fuqidal ma, memang tersepikan air, sudah cari kemana-mana nggak ada, maka kemudian tayamum. Ada tapi untuk diminum orang atau hewan, itu nggak boleh buat wudhu karena persediaan untuk minum. Atau hadirin yang dirahmati Allah, ada tapi harus meminta izin dulu, sementara yang diminta izin nggak ada kurangnya, maka lebih bagus tayamum. Contoh begini Pak, Bapak musafir terus masuk sebuah masjid, nggak ada airnya, kering kerontang. Nah kemudian di samping itu ada sumur, sayangnya rumahnya kosong pula, nggak ada orang. Boleh kita ngambil sumur itu? Nggak boleh Pak.
Itu namanya, ada yang mengatakan air gosok karena diambil kemanfaatannya untuk bersuci, tapi ada juga yang mengatakan itu pencurian, digunakan untuk berwudu. Maka sebaiknya apa? Ya tayamum, gitu loh Pak. Tayamum. Jangan kemudian wah itu nggak ada air haram, ya udahlah nggak usah sholat, nggak bisa Pak. Itulah makanya dari awal saya sampaikan perintah sholat itu istimror, terus menerus. Sampai dimana ketika kita masih sadar saja wajib sholat. Nah, kemudian tayamum itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada bermacam-macam pendapat, ya kan? Yang pertama jelas debunya nampak. Kalau sebenarnya nggak nampak nggak sah, pendapat pertama. Maka bagaimana hukum sholat di pesawat? Ya nggak sah Pak. Kalau tayamumnya dengan debu itu, karena debunya nggak nampak Pak. Harus hisyan kana. Hisyan kana itu secara indera penglihatan itu nampak Pak. Yang namanya debu buat tayamum. Nah sekarang tayamumnya memakai jendela pesawat. Kalau enggak apa ini kursi pesawat, ya enggak sah menurut pendapat yang pertama. Tapi ada yang berpendapat tetap sah, muqaddar saja, debunya itu diperkirakan. Karena toh dalam udara yang bersih kayak gini pun ada debu. Nah gitu kan. Nah, sudah kalau kayak gitu ya monggo silahkan. Ya kan itu Pak ya. Nah ini tidak bisa didebatkan lagi Om. Kalau didebatkan ya ila yaumil kiamah nggak akan ketemu Pak. Yang pertama berpendapat debunya nampak. Kalau nggak nampak nggak sah. Berarti di pesawat tetap nggak sah. Dalilnya ini kan itu. Yang satu tetap sah karena pada ghalib umumnya yang namanya udara saja sudah mengandung debu. Dalilnya ini. Ah sudah Pak. Kalau sudah beradu dalil kayak gitu ya kita tinggal milih saja, ya kan itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk memulai tayamum begini Pak. Jadi kalau saya itu begini, ini untuk mendapatkan debu yang suci mensucikan itu begini. Ini ngelmu Pak, ngelmu apa? Ilmu praktek lah ya. Jadi begini, ketika kita itu mau mencari tanah yang suci mensucikan, kan kita belum tentu langsung mendapatkan tanah itu Pak. Boleh jadi tanah itu najis juga, walaupun aslul art itu tohur, hukum asal bumi itu suci Pak. Jadi al aslu bakau makan al makan, kaidah fikihnya. Yang pertama yang asli itu akan menjadi ketetapan di atas daripada perkara-perkara dzon, persangkaan lain. Contoh begini Pak, Bapak dari sini jalan ke sana, ada becek-becek itu Pak, ya kan habis hujan, kemudian nyiprat ke tanah, nyiprat ke sarung, najis nggak Pak? Nggak najis Pak, asal masih warna apa, mata kita menangkap itu tanah, nggak najis Pak, karena hukum tanah itu adalah suci. Kecuali kalau sudah nampak ada tai ke atau kotoran apa ke, itu sudah jelas najisnya. Kalau asal hukum asal buminya suci. Nah sekarang kembali menyiapkan debunya tadi Pak. Bagaimana menyiapkan debunya? Kalau Pak Kiai saya ngajarin dulu bilang gini Pak, ambil air 1 ember suci mensucikan, siram ke tanah. Habis siram tunggu sejenak agar airnya itu turun. Kemudian tanah yang basah tadi Pak diambilin, kemudian digoreng sangrai. Gitu Pak, digoreng sangrai, kemudian ayak, bungkuslah beberapa bungkus. Kalau untuk orang yang mau naik haji itu paling tidak sedia 2-4 bungkus minimal Pak, untuk bertayamum di pesawat. Nah hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini persiapan debunya. Nah sekarang bagaimana cara tayamumnya Pak? Begini, yang pertama lepas semua hal-hal yang menjadi penghalang antara nanti telapak ke kulit Pak. Contoh apa? Gelang jam lepas dulu, cincin lepas dulu Pak, gelang ibu-ibu lepas dulu semua, sehingga tanah ini sudah betul-betul Pak bersih. Kalau anting-anting bagaimana? Anting-anting nggak perlu karena dia di telinga bukan di wajah, kecuali yang tindik di sini nih Pak, ya kan itu kan. Makanya kalau tindik itu nggak usah aneh-anehin Pak. Astagfirullahaladzim, saya kalau lihat orang yang bereksperimen itu Pak, mata saja ditato loh Pak, sampai hitam semua kayak itu kan. Astagfirullahaladzim, ya kan. Mata ditato, tubuh ditato, ya kan.
Dulu zaman kami itu Pak, ada anak nakalnya luar biasa Pak di tempat kami itu. Ahli kelahi. Semua itu takut sama dia Pak. Tapi dia takut dengan orang yang orang ini nggak pernah kelahi. Tapi separuh wajahnya ditato. Kata dia, kamu seberani apapun, belum berani kalau untuk wajah kamu ditato. Saya sudah berani, wajah saya ditato. Kalau saya batin, ini ya wong opo gitu ya kan, wajah cakep-cakep kayak gitu malah diurek-urek kan gitu Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi. Lepasin semua dulu Pak, ya kan? Kacamata juga lepas, pokoknya dilepas semua. Sekiranya hal-hal yang mau menghambat nanti ketika kita mau bertayamum, melepas semua. Nah, kemudian setelah itu sediakan tadi Pak debunya tadi. Maka bentanglah Quran atau apa ya, sebar debunya di situ. Nah, makanya debunya cari dulu. Tunggu dulu waktu masuk berkumandang kalau untuk sholat. Jangan sebelum masuk sholat, sebelum masuk waktunya Anda sudah bertayamum. Jangan Pak. Nanti persiapan Pak Ustadz kalau ketinggalan. Nah ini kayaknya sepertinya Anda itu benar, tapi ternyata salah karena tidak mengetahui ilmunya. Tayamum itu digunakan untuk satu waktu. Dan kalau tadi yang beser tadi Pak, misalkan kan ada orang yang beser itu Pak ya, itu nunggu dulu masuk waktunya. Sebagian ulama mensyaratkan juga bahwa ketika kita bertayamum masuk waktu sholatnya. Jadi tayamumnya itu sudah di waktu sholatnya. Sebagian begitu. Tapi sebagian lain oh enggak juga, kecuali dia beser. Kalau dia beser, maka dia wajib tayamum setelah masuk waktu sholat. Bahkan wudhu saja bagi orang beser. Tahu Pak beser Pak? Beser itu mohon maaf, yang keluar air kencingnya terus itu loh Pak, nggak terasa tapi keluar terus gitu loh. Ada yang sudah ngalamin Pak? Kalau Anda mau ngalamin itu Anda tetap wajib sholat walaupun keluar itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, setelah masuk waktunya kemudian kita juga sudah mencari air dan ternyata juga nggak ada. Bahkan kemudian kita juga sudah istilahnya apa ya Pak ya, nah itu yang kesepian air, yang kekurangan air. Tapi bagi yang sakit itu juga bisa tayamum. Bapak sakit demam parah, ketika nanti Bapak menggunakan air Anda makin tersiksa, ya kan? Ya kalau di sini nggak terlalu Pak ya. Coba Bapak ke daerah Temanggung, ke daerah saya atau Wonosobo itu Pak, itu Pak yang namanya kabut itu Pak, matahari itu nyaris nampak itu cuma jam 1 sampai jam 11 sampai jam 1 Pak. Selebih itu kabut aja Pak. Kemarin di bawah 0 derajat, hujan salju Pak di sana ya gitu. Nah itu kan kadang kalau wudhu itu kan kalau lagi demam, kalau nggak lagi demam sih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi demam kena air itu, masya Allah Pak, drodok semuanya kan itu Pak ya. Nah hadirin, setelah diletakkan semuanya, maka kemudian jenengan ambilnya nanti hati-hati, jangan yang sudah diambil nanti diambil lagi. Makanya ambil di daerah sini misalkan, habis kayak gitu kalau mau terlalu tebal maka cukup diginikan, jangan diginikan Pak gitu. Jangan begini kemudian begini, jangan Bapak begini kemudian diginikan, biar nggak terlalu tebal, atau kalau khawatir ada kerikilnya. Nah kemudian sesudah itu ini sudah disisihkan semua Pak. Ini perhatikan betul tayamum, karena suatu saat nanti kita akan tayamum. Saya pernah tayamum Pak ketika dirawat di masjid itu, di rumah sakit. Karena saking demamnya, saking lemesnya, saya tetap nggak mau meninggalkan sholat tayamum. Nah tayamum, tapi alhamdulillah kebetulan di meja itu, mungkin mejanya itu lama nggak dibersihkan, ada debunya, ya sudah pakai itu. Jadi Bapak begini, kemudian diginikan, ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini perhatikan, saya begitu nempel ini langsung berniat, saya berniat tayamum untuk mengesahkan sholat, bukan berniat untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Saya berniat untuk tayamum untuk mengesahkan sholat. Yang ini gini, separuh. Jadi ini gini Pak, itu dulu caranya Pak. Ini gini ya,
Bukan diginikan, bukan Pak, tapi gini, ditepukkan. Nah, begitu juga nanti yang untuk tangan. Jadi bukan kemudian begini kan, tidak, tapi dari sini Pak, sambil berjalan sambil ke tengah, baru begini. Kalau begitu kan debunya nggak rata Pak Ustadz. Nggak ada urusan rata-ratanya Pak, ini muqaddar saja kok, perkiraan saja bahwa debu itu menyamai, meratai, itu aja. Udah selesai. Nah, kalau bisa, kalau mau diulang 3 kali, tapi kalau enggak 1 kali sudah selesai, tapi sunnahnya 3 kali 3 kali. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tayamum. Habis itu selesai. Nggak perlu lagi tentang mengusap kepala ataupun mengusap kakinya, enggak sampai ke situ, cuman muka sama tangan. Tayamum begitu. Niatnya bukan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, tapi niatnya untuk mengesahkan sholat. Pertanyaannya, jika saat itu mempunyai hadas besar dan hadas kecil bagaimana? Cukup 1 kali tayamum, itu sudah selesai. Kecuali mau sholat lagi, misalkan begini, Bapak mau jamak nih, kan jamak itu beda dengan qashar Pak. Kalau jamak itu 2 sholat bisa dikumpulkan jadi 1, tidak harus keluar dari rumah. Dalam rumah saja Anda bisa menjamak, yaitu ketika datang sakit. Anda sakit begitu parah, agak susah, jangan tinggalkan sholat. Tayamum jamak, selesai. Tapi tayamum jamak itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, harus tayamum lagi nanti. Karena 1 tayamum untuk sekali sholat fardu. Berarti kalau untuk sekali tayamum untuk sholat fardu, sholat yang kedua ketika mau jamak, tayamum lagi Pak. Dan itu boleh. Dan memang sebaiknya hadirin, ketika Anda sakit, apalagi orang-orang yang sakit yang sudah sekiranya parah-parah itu Pak, lebih bagus dijamak. Loh kenapa? Yang pertama itu kemurahan, datanya rukhsah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah. Yang kedua hadirin, kalau waktu zuhur dipanggil oleh Allah, kita sudah sholat asar. Nah, kan gitu Pak. Kan ansion satu sholat berarti ya itu ya kan. Ketika kita masuk maghrib, karena sudah dijamak, kok dipanggil oleh Allah, maka isya sudah sholat kita. Kan gitu Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan beristinja memakai batu dan bersuci memakai debu. Kalau istinja seperti itu, kalau memakai debu namanya tayamum. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari pertemuan pertama sampai sekarang, silahkan siapa yang mau bertanya. Temanya itu dulu. Nanti yang berkaitan dengan tema-tema yang lain, kita sambil jalan. Silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan tayamum tadi dan apa yang lain boleh, tapi sekitar tentang masalah menutup aurat, waktu sholat dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga silakan. Iya. Pada saat melakukan ibadah haji, kita tidak ada pengarahan untuk melepaskan gelang dan sebagainya. Itu apakah kira-kira sah tayamum? Sebenarnya itu tidak sah Pak, karena menjadi penghalang daripada datangnya datangnya debu ke kulit. Tapi karena sudah terjadi ya sudah Pak, ya kan? Sama dengan ketika kita kesalahan menentukan arah kiblat. Contoh begini Pak, di hotel itu Pak, saya pernah salah Pak di hotel itu jadi saya ingat terus hukum itu Pak, gara-gara saya ngalamin salah kan itu kan. Jadi ada orang itu habis berjamaah gitu loh. Nah dia karena cuma 2 orang, sajadahnya memakai 1, maka sajadah itu dipakai berdua, kan itu Pak ya. Kan begini Pak, ini misalkan barat ke sana, nah sajadahnya itu dipasang begini Pak, ya kan. Nah kemudian imamnya di sini, makmumnya di sini, sama-sama dapat sajadah, kan gitu Pak. Habis itu dia pergi, ini nggak dibetulin ke arah mana lagi, saya masuk, akhirnya saya menghadap ke selatan, kan kacau gitu kan. Begitu saya habis menghadap ke selatan, kan, saya kemudian padahal saya jamak itu, ya kan. Habis saya jamak,
Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sholat berikutnya saya akan ke situ lagi. Loh, kok menghadapnya tadi ke sana saya? Ya karena wah, saya baru paham. Berarti tadi ada apa itu? Orang yang satu sajadah berdua. Akhirnya saya menghadap ke selatan. Jadi pikiran saya, kan itu kan Pak. Saya buka kitab. Kalau memang waktunya itu masih dekat, ya kan? Misalkan kita habis sholat itu, ya kan? Kemudian bersalam, assalamualaikum. Kemudian ada orang mengatakan, Pak, Bapak kiblatnya salah. Seketika itu juga saya harus mengulang. Atau misalkan pas di tengah-tengah, Allahu Akbar, sudah dapat 2 rakaat, kemudian dengarkan, Pak, kiblatnya salah, itu menghadap selatan Pak, kita langsung bergeser menghadap sah, nggak perlu mengulang. Tapi kalau kemudian sudah lama, sudah sampai rumah, sudah berapa kali, sudah berapa hari baru dibuka, ya sudah sah, nggak usah diulang. Begitu juga dengan itu Pak, harusnya itu semua cincin dibuka, kemudian jam tangan dibuka, bahkan mohon maaf gelang haji pun juga dibuka, karena nanti menghalangi datangnya debu ke kulit. Sebenarnya begitu Pak. Itu Pak Haji. Ada yang lain silahkan Pak. Kalau dipoto gimana? Ya Pak. Foto misalnya terlupa tadi atau ada kemarahan. Karena kalau mau dikodok bagus juga, boleh juga, malah lebih bagus ya, lebih sempurna. Tapi andaikan tidak dikodok itu pun juga sudah cukup, gitu Bu. Andaikan tidak dikodok. Sama dengan ini Pak. Ini tidak kias ya, tapi sesuatu yang begini. Ada seseorang itu suami istri, dia non Islam, kan itu Pak. Kemudian suatu saat dia masuk Islam. Pertanyaannya, apakah perlu diulang akad nikahnya? Kan itu Pak. Maka dalam syariah Islam, ketika dia kafir, kemudian sah pernikahan itu secara kekafirannya, secara adat kafirnya itu, maka begitu masuk Islam, dia tidak perlu mengulang lagi akad nikahnya, langsung saja. Makanya kan Bapak tidak menemukan dalil ataupun kejadian para sahabat yang menikah lagi, menikah istrinya yang dulu ketika non muslim, kan itu kan, nggak ada Pak, karena ya sudah jalan terus. Begitu juga dengan Rasulullah dan Ibu Khadijah, kan nggak dinikahkan lagi ya kan itu kan, ya sudah gitu loh. Nah kemudian yang repot lagi, pertanyaannya muncul, ya kalau suami istri itu bareng masuk Islamnya, kalau tidak, kan gitu. Karena kalau tidak, berarti misalkan si A menikah sama si B, kemudian si A masuk Islam, otomatis kan kalau berhubungan badan dengan si B ini zina Pak, gitu loh, karena sudah batal nikahnya. Kemudian tidak berapa lama waktu itu, kemudian akhirnya si B masuk Islam juga, gitu loh Pak. Nah itu bagaimana? Nah itu yang saya juga bingung kalau itu Pak, ya kan. Yang itu saya belum menemukan jawabannya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dulu ya Pak ya, antara beristinja memakai batu kemudian bertayamum. Yang jelas begini Bapak Ibu, begini Pak. Pokoknya upayakan dalam keadaan apapun itu kalau beristinja, kalau buang air, buang hajat, beristinjalah walaupun memakai batu. Nah kemudian ini baru ingat saya Pak, pada haji juga, pada saat ketika di atas pesawat itu ibu-ibu itu malah justru istinjanya memakai tisu basah, ya kan, banyak pakai tisu basah. Loh saya kaget, loh kok pada bawa tisu basah? Ya Pak Ustadz, nanti kalau buang air kita beristinjanya atau haronya memakai tisu ini. Loh malah nggak sah, karena itu basah, begitu ketempel perkara najis jadi kemana-mana najisnya. Harusnya kering sehingga kita tidak memegang najis itu, gitu loh Pak. Harusnya kalau pakai tisu kering, walaupun saya sendiri belum yakin kalau pakai tisu itu sah atau tidak, tapi malah justru harus kering. Yang basah itu justru nanti hanya untuk sanitasi itu Pak.
Jadi kalau nanti mau beristinja jangan pakai tisu basah. Gitu Pak ya. Ada yang lain? Silakan monggo. Saya kira nggak ada Pak ya, karena jamnya sudah tinggal 3 menit lagi. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang baik. Ingat Bapak Ibu, sering berlatihlah tayamum. Bapak Ibu nanti di rumah boleh berlatih tayamum, ya kan? Begini sambil niat, agar jangan sampai nanti pada waktu membutuhkan tayamum kita belum pernah praktek. Nah itu kan menjadi bingung. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada perannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada silap-silapnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.